Franz sedang berada di sebuah bar pada malam itu. Pria itu sedang menghisap rokoknya dalam-dalam sambil melihat liukan tubuh para penari yang berada di depannya. Pria itu sedang menunggu seseorang di sana, menunggu wanita yang pernah bersamanya dulu. Bukan tanpa alasan dia kembali ke kota itu. 3 tahun lalu Franz sedang menjalin hubungan dengan kekasihnya, bahkan mereka telah berjanji akan menikah dan kekasihnya sedang mengandung anaknya. Tapi tiba-tiba wanita itu memutuskan hubungan mereka secara sepihak dan menggugurkan anak mereka. Franz sangat marah, tapi karena 3 tahun lalu dia tidak punya kekuatan apa-apa maka dia terpaksa membiarkan kekasihnya bersama dengan pria lain. Malam ini, setelah mengetahui keberadaannya, Franz mengirimkan sesuatu pada wanita itu supaya dia mau datang untuk menemuinya. Di pintu masuk bar itu tampak Stella sedang mengedarkan pandangannya untuk mencari pria yang pernah bersamanya. Franz mengirimkan sebuah foto kebersamaan mereka. Foto itu diambil saat mereka sedang berdua tanpa busana di atas ranjang. Franz juga menuliskan ancaman di belakang foto itu. Jika Stella tidak mau menemuinya maka foto-foto kebersamaan mereka akan dia kirimkan pada John. Hal itu tentu saja membuatnya takut. Bagaimana jika sampai John tahu hubungannya dengan Franz? Yang membuatnya lebih takut bagaimana jika sampai Franz mengatakan pada John bahwa dia pernah mengandung anak pria itu. John pasti akan menendangnya mengingat John dan Franz adalah musuh. Stella menangkap sosok pria tampan yang sedang melihat ke arahnya. Dengan cepat Stella menghampiri pria yang pernah bersama dengannya dulu. Dengan perasaan kesal Stella melemparkan foto yang dikirimkan Franz tepat ke wajahnya. "Apa maksud dengan ancamanmu, Franz?" tanya Stella dengan kesal. Franz hanya melihatnya dan terus menghisap rokoknya dengan santai. "Franz!" teriak Stella. "Stella, sudah 3 tahun kita tidak bertemu tapi kenapa kau malah marah-marah padaku?" tanya Franz dengan santai. "Jangan basa-basi denganku, apa maksud dari ancamanmu ini?" Franz tidak menjawab pertanyaan Stella dan mematikan rokoknya dengan santai. Stella memejamkan matanya. Entah ada maksud apa Franz memanggilnya ke sana. "Jika kau tidak mau menjawab tidak apa-apa. Aku akan pergi," katanya kesal. "Santai saja Hani, kenapa kau begitu buru-buru?" "Franz, cepat katakan padaku. Apa maksud ancamanmu ini?" "Stella, aku hanya menggertakmu supaya kau mau datang. Kenapa kau begitu serius dengan gertakanku?" "Franz, ini sama sekali tidak lucu," teriak Stella. Orang-orang yang berada di bar itu mulai melihat ke arah mereka. Franz berdecak kesal dan menarik tangan Stella pergi dari sana. "Stella, kau sama sekali tidak berubah." Franz membawa Stella naik ke lantai atas bar itu di mana di sana menyediakan kamar di lantai atas untuk para pasangan untuk melepaskan hasrat mereka. "Franz, lepaskan aku." Stella berusaha melepaskan tangannya tapi Franz menggenggam tangannya dengan erat. Franz bahkan tidak peduli dengan orang-orang yang melihat ke arah mereka. Franz mendorong tubuh Stella masuk ke dalam sebuah kamar dan menutup pintu kamar itu, bahkan menguncinya agar Stella tidak bisa melarikan diri. "Franz, jangan main-main denganku," teriak Stella. Franz hanya tersenyum dan mendorong tubuh Stella di atas ranjang. Kemudian pria itu menekan tubuh Stella hingga wanita itu sulit untuk bergerak. "Stella, kenapa kau meninggalkan aku 3 tahun lalu?" tanyanya. Stella mengyunggingkan bibirnya. "Kau tidak tahu kenapa?" Franz hanya menggeleng. "Karena kau miskin," teriak Stella. Franz sangat kesal dengan perkataan Stella dan dengan cepat pria itu menamparkan wajah Stella sehingga wanita itu meringis kesakitan. "Jadi itu sebabnya?"
Kau gugurkan anakku dan menjadi tunangan John Smith. Stella memegangi pipinya yang terasa panas dan menatap Franz dengan tajam. Ya, aku menjadi tunangan John karena dia banyak uang, berkuasa. Bukan sepertimu yang bagaikan sampah. Hinanya dengan tajam. Franz mengangkat tangannya kembali hendak memukul Stella, tapi kemudian dia urungkan. Walaupun hubungannya dengan Stella telah lama berakhir, tapi di dalam hatinya masih tersimpan sedikit perasaan untuk Stella. Ya, aku sampah tapi akulah yang paling tahu apa yang kau suka, katanya. Apa maksudmu? Franz segera menunduk dan menciumi bibir Stella. Franz tersenyum dengan puas, dia tahu sejak dulu Stella paling tidak tahan jika disentuh di bagian tertentu. Lihat, aku yang paling tahu dan yang paling bisa memuaskanmu. Apa John juga menyentuhmu di bagian ini? Tanyanya. Mata Stella terbelalak kaget, tapi dia tidak melawan. Sudah lama dia tidak disentuh seperti itu dan ia terasa lapar. John bahkan tidak pernah menyentuhnya sejak mereka bertunangan. Tapi saat-saat itu tidak akan kembali lagi. Franz segera menghentikannya dan bangkit berdiri. Stella menatap pria itu dengan heran karena menghentikan aksinya. Ternyata kau tidak berubah, masih saja murahan seperti dulu, hina Franz. Wajah Stella merah padam menahan amarah. Apa Franz hanya mengujinya? Franz, kau asteris ngan? Teriaknya. Franz mendekati Stella dan menjambak rambutnya dengan kasar, sedangkan matanya menatap Stella dengan tajam. Kaulah yang telah mengubahku menjadi asteris ngan. Seandainya kau tidak pergi dariku dan membunuh anakku, maka aku tidak akan menjadi seperti ini. Wajah Stella langsung pucat. Bagaimana jika Franz tahu bahwa anaknya masih hidup? Bisa-bisa pria itu tidak akan melepaskannya. "Ber ngesek, lepaskan rambutku," pintanya sambil berteriak. Franz langsung mendorong tubuh Stella. "Dengarkan perkataanku baik-baik Stella. Kau akan merasakan apa yang aku rasakan saat aku tahu kau menggugurkan anakku. Maka nanti, aku akan membunuh John di depan matamu dan kau akan merasakan penderitaan saat kehilangan orang yang kau cintai. Tunggu saat itu tiba, dan aku sudah selesai bermain-main denganmu, kau bisa melampiaskan sisa nafsumu pada tunanganmu itu." Setelah berkata demikian, Franz segera meninggalkan Stella di ruangan itu. Stella sangat kesal dengan Franz. Dia mulai bimbang, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus tetap membunuh anak itu atau malah dia harus merampas anak itu dan mengembalikannya pada Franz? Tapi yang jadi masalahnya, kemana perempuan itu menyembunyikan anaknya? Dia sudah mencarinya, tapi wanita itu sudah pindah dan dia tidak tahu kemana wanita itu membawa anaknya. Sedangkan saat itu di sebuah gudang tua, John sedang mencuci tangannya yang berlumuran darah karena dia sedang menginterogasi pria yang ditangkap oleh bawahannya. Pria itu tetap dengan pendiriannya dan tidak mau mengatakan siapa yang membayarnya. Walaupun dagingnya telah diiris dan ada yang lepas dari tulangnya, tapi pria itu tetap tidak mau berbicara. John menghentikan pisaunya saat melihat pria itu sudah tidak sadarkan diri. John segera mencuci tangannya dengan air yang telah disediakan oleh anak buahnya. Sepertinya dia tidak akan berbicara, kalau begitu lemparkan saja ke kandang singa, perintahnya. Anak buahnya mengangguk dan membawa pria yang tidak sadarkan diri itu pergi dari sana, dan tentu saja untuk melemparkan pria itu ke kandang singa seperti perintah bos mereka.
Billy mendekati bosnya dan memberikan handuk bersih padanya. "Billy, apa kau sudah menemukan tempat mereka berada?" "Maaf Master, belum." John menarik nafasnya dan tampak kecewa. "Di mana Samantha dan Edward berada sekarang?" Samantha memandangi penampilannya di cermin karena hari ini dia akan pergi interview ke sebuah perusahaan besar. Samantha memandangi penampilannya di cermin karena hari ini dia akan pergi interview ke sebuah perusahaan besar. Sudah banyak lamaran yang dia kirim dan sebuah perusahaan besar menghubunginya dan memintanya melakukan interview hari ini. Sudah banyak lamaran yang dia kirim dan sebuah perusahaan besar menghubunginya dan memintanya melakukan interview hari ini. Ini adalah kesempatannya karena perusahaan itu menawarkan gaji yang sangat tinggi. Samantha memakai sepatu hak tingginya dan meraih tasnya, rambut panjangnya sengaja dia sanggul ke atas supaya terlihat sopan. Dengan kemeja putih dan rok ketat selutut yang dipakainya membuat penampilannya sudah seperti wanita karir saja. Dengan cepat dia melangkah ke arah dapur dan meraih roti yang berada di atas meja. Dia sangat buru-buru supaya tidak terlambat mengikuti wawancara. "Bibi Ann, aku pergi dulu ya," teriaknya. "Yes Sam," jawab Ann. Edward sedang mandi saat itu dan Ann sedang menyiapkan seragam sekolah untuk Edward. Samantha menaiki sebuah taksi dan tiba di sebuah gedung pencakar langit di mana dia akan melakukan wawancara. Dia menatap gedung itu sejenak di mana di atas gedung itu bertuliskan Smith Crop dan sebuah lambang menghiasinya. Samantha segera berlari dengan tergesa-gesa, sisa 10 menit lagi waktu interview, dan jika dia terlambat sudah dipastikan kesempatannya hilang. Banyak yang mengikuti interview di sana dan dia berpikir jika dia sangat beruntung bisa terpanggil untuk melakukan interview. Walaupun belum tentu diterima tapi dia akan melakukan yang terbaik agar HRD di perusahaan itu mempertimbangkannya. Satu persatu calon karyawan yang mengikuti interview mulai dipanggil dan pada saat gilirannya sudah tiba, Samantha menarik nafasnya sebelum masuk ke dalam ruangan interview. Dengan percaya diri Samantha masuk ke dalam ruangan khusus untuk melakukan interview bagi para calon karyawan baru. Dia yakin, dia pasti diterima dan bisa bekerja di perusahaan bergengsi itu. Sedangkan di luar sana, John melangkah masuk ke dalam kantornya dan seperti biasa, Billy selalu mengikutinya dengan setia. Saat hendak berjalan ke lift pribadinya, John berpas-pasan dengan para calon karyawan yang telah melakukan interview dan hendak keluar dari tempat itu. "Kenapa begitu ramai?" tanyanya. "Master, hari ini perusahaan sedang merekrut karyawan baru dan sepertinya mereka calon karyawan yang telah melakukan interview," jelas Billy. John hanya mengangguk dan berjalan ke arah liftnya, sedangkan tidak jauh darinya tampak seorang wanita sedang berjalan sambil menundukkan kepalanya dengan lemas. Billy berjalan terlebih dahulu dan membukakan pintu lift untuk bosnya, sedangkan John berjalan tanpa terlalu memperhatikan wanita itu. Setelah pintu liftnya terbuka, John dan Billy segera masuk ke dalam. Saat pintu lift akan menutup, wanita yang dilihatnya tadi lewat dan menoleh padanya. Mata John terbelalak kaget dan dengan cepat dia menekan tombol lift untuk membuka pintu itu, tapi sudah terlambat. Lift yang dinaikinya mulai bergerak naik ke atas. Itu perempuan yang dicarinya, lalu kenapa ada di kantornya? Samantha keluar dari ruangan interview dengan lemas. Saat melakukan wawancara tadi dia sangat gugup dan salah menjawab pertanyaan HRD yang menginterviewnya. Kepercayaan dirinya langsung hilang dan dalam hatinya mulai ragu. Sepertinya dia tidak akan diterima di sana. Dia berjalan dengan lesu tanpa melihat arah depan.
Tapi saat suara pintu lift berbunyi, Samantha menoleh sejenak. Dia bukan melihat orang yang berada di dalam lift itu, tapi dia melihat pantulan dirinya dari pintu lift. Samantha menurunkan sanggulan rambutnya, sepertinya keinginannya bekerja di kantor tidaklah mudah. Bukan karena pendidikannya, tapi karena pengalamannya yang minim. Samantha menarik nafasnya kecewa. Mungkin aku harus melamar di perusahaan yang lebih kecil, pikirnya dalam hati. Di lift, John mengetukkan sepatunya di lantai lift dengan kesal, ingin rasanya dia menghancurkan pintu lift itu saat itu juga. Jika ada bazooka di tangannya mungkin sudah dia lakukan. Tampangnya terlihat sangar sambil menatap pintu lift. Pintu lift itu bagaikan musuh yang sedang berdiri di depannya. Dia sangat kesal. Sangat kesal. Padahal tadi itu Samantha dan dia tidak tahu kenapa wanita itu ada di kantornya. Master, panggil Billy. Dia tidak tahu kenapa bosnya itu tiba-tiba berubah. Billy, apa kau sudah menemukan mereka? Tanyanya. Maaf Master, belum. Jawabnya. John berpikir sejenak, tapi kemudian dia teringat dengan perkataan Billy bahwa hari ini perusahaannya sedang merekrut karyawan baru. Apakah mungkin? Billy, aku ingin melihat semua surat lamaran yang dibawa oleh calon karyawan yang melakukan interview hari ini. Pintanya. Untuk apa, bos? Tanya Billy heran. Tidak biasanya bosnya melakukan itu kan semua pekerjaan HRD. Kau bawa saja, semuanya. Aku ingin semua sudah ada di atas mejaku dalam waktu 10 menit dan ingat, jangan sampai ada yang tertinggal. Perintahnya. Billy mengangguk, pria itu segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi bagian HRD. 10 menit kemudian, setumpuk surat lamaran sudah menumpuk di atas mejanya. John mulai melihat satu persatu surat lamaran itu dan selang beberapa menit dia mulai kesal, kertas yang semula dia simpan dengan rapi mulai dia buang ke lantai. Begitu banyak surat lamaran membuat kepalanya pusing. Master, punya siapa yang Anda cari? Tanya Billy. John memutar kursinya, dia paling tidak sabar melihat surat lamaran seperti itu satu persatu. Coba kau cari. Apakah Samantha Jackson melamar pekerjaan di sini? Billy tercengang, tapi kemudian dia mengangguk dan mulai melihat-lihat surat lamaran itu. Tidak berapa lama akhirnya Billy menemukan surat yang diinginkan bosnya dan dengan cepat Billy segera memberikan surat lamaran milik Samantha pada bosnya. Segera perintahkan seseorang bawa semua surat ini keluar, aku pusing melihatnya. Perintahnya. John berjalan ke arah jendela dan tersenyum melihat surat lamaran yang berada di tangannya. Ternyata tidak perlu bersusah payah mencarimu, akhirnya kau datang padaku, katanya. John mulai melihat surat lamaran milik Samantha, tidak ada tertera jabatan yang diincar wanita itu. Sebuah alamat baru dan nomor ponsel Samantha tertera di sana. Dia tidak akan langsung ke alamat itu atau menghubunginya karena jika dia lakukan maka Samantha akan curiga. Dia akan menahan rindunya untuk beberapa saat lagi dan membawa Samantha berada di sisinya. John melayangkan pandangannya keluar jendela, dia teringat kembali hari-hari menyenangkan yang dia lalui bersama Samantha. Pria itu segera kembali ke tempat duduknya dan meletakkan surat lamaran milik Samantha di atas meja. Billy, hubungi HRD untuk menerima Samantha Jackson. Aku punya posisi bagus untuknya. Billy mengangguk dan mengambil surat lamaran milik Samantha. Pria itu segera keluar dari ruangan bosnya untuk memberitahukan hal itu pada bagian HRD. John tersenyum dan mulai memainkan jarinya di keyboard komputernya. Dia sangat yakin Samantha pasti akan menerima tawaran yang dia berikan,
Otaknya mulai sibuk merancang perjanjian dan syarat-syarat apa saja yang akan dia berikan jika Samantha bekerja dengannya. John terlihat bersemangat dan terkadang tersenyum dengan usil melihat ide yang ditulisnya sendiri. "Baby, aku akan membalas setiap perbuatanmu padaku," ucapnya dalam hati.